Desa Cinangka, Kabupaten Bogor merupakan wilayah pemukiman di mana mayoritas warganya adalah pekerja peleburan logam berat, yaitu timbal atau PB yang berasal dari aki bekas. Menurut pengakuan warga, sejak tahun 1978, setidaknya 60 tungku pembakaran beroperasi di wilayah tersebut. Ya, Tegal itu darurat ya. Kemudian Cinangka darurat, Parung Panjang darurat ya. Terus Pasar Kemis darurat, Lebak Wangi juga darurat, Medan darurat, hampir semuanya darurat. Cuma nggak tahu kenapa pemerintah terlalu mendiamkan itu, tidak melakukan action yang tegas gitu ya. Tanpa disadari, profesi yang dijadikan sandaran kehidupan mereka ternyata menjadi ancaman bagi kesehatan lingkungan dan kesehatan warga. Hal ini dikarenakan timbal bersifat neurotoksin, yaitu racun yang beraksi pada sel syaraf. Ini juga saya pertama itu saya, nggak ada yang lain. Dari belum diaspal, belum ada listrik, masih pakai kincir saya. Dulu saya ngikutin orang Cikarang, waktu saya di kebun kacang gang 11 tuh, depan Sarinah dulu saya bakar situ. Saya ini cuma hanya cari sesuap nasi untuk bertahan hidup karena saya nggak ada kerjaan gitu. Anak saya masih sekolah, terus yang lain juga, bukan saya aja, yang lain juga ya ikut kerja di sini kan lumayan. Tentu saja kelompok yang terpapar yang paling berbahaya adalah pekerja yang melakukan peleburan ilegal tersebut ya, peleburan rakyat ya biasanya. Sedangkan untuk kelompok masyarakat tentu orang-orang yang tinggal di sekitar industri tersebut yang harus kita lindungi kalau memang pengolahan atau dalam proses produksinya itu mereka tidak memperhatikan lingkungan, bagaimana dengan limbahnya. Rasanya yuk panas, dada, neli dada nakan yuk. Itu kalau kumat mah kelihatan kan. Tuh. Ini iya ntar lemas nih kalau dipijitin ini kan susah tuh, nggak dapet ininya. Iya sering. Kejam, begitulah kondisi Nurhayati saat ini. Petaka yang tak disangka oleh Rahma, ibunda Nurhayati, bermula saat Nurhayati mengalami panas tinggi pada usia 1,5 tahun. Rahma pun membawa anak bungsunya itu untuk mendapat penanganan medis. Tidak hanya itu, pengobatan alternatif juga telah Rahma jalani. Namun kondisi kesehatan Nurhayati kian memburuk, ditandai dengan muncul memar, tidak aktif bicara selama 2 bulan, hingga kejang-kejang. Nurhayati, gadis berusia 28 tahun ini, adalah anak dari kedua orang tua yang dulunya bekerja di peleburan aki bekas ilegal. Selama masa kehamilan, Rahma mengaku rutin memeriksakan kesehatan kandungannya, hingga Nurhayati terlahir dalam kondisi sehat. Ya kan lakinya kerja, suruh kerja, bakar gitu. Terus saya juga suruh kerja masak gitu, ngurusin yang kerja gitu, masak nasi. Udah 12 tahun di sono.
Tapi kan lagi itu mas sehat, ibu hamilnya sehat gitu, ini bayinya sehat gitu. Suka diperiksa ke puskesmas Campea gitu lagi dulu mah. Kalau habis makan mie tuh kumat lagi. Iya yang pedas-pedas gitu, kumat lagi. Tapinya bandel dibilanginnya jangan makan pedas-pedas gitu. Bicara mah lama. Gitu doang. Normal sih, normal bisa gitu. Cuman kayak kaku gitu. Kalau belanja juga ke warung disuruh banyak yang salah gitu. Enggak sih, Bu mah enggak pikiran ke situ. Tapi iya, cuman kan yang pada kerja juga sehat ya lagi dulu mah gitu. Tahu sekarang mah yang kerja nggak kedengaran ada yang sakit dari leburan gitu, nggak kedengaran gitu. Ibu juga nggak kepikiran kayak gitu, nggak kayak apa keleburan gitu ya. Udah aja sehat aja gitu. Tapi dulu ibu tahu nggak kalau itu ini beracun gitu? Oh, nggak tahu. Iya, nggak tahu. Karena punya BPJS gratis, Bu. Iya, emang. Terus sering dikontrol aja, Bu, berobat nggak apa-apa. Kan ini kejang-kejang ya. Suka kejang-kejang ya. Kalau sakit Ibu sana ke puskesmas karena Ibu sudah punya jaminan dari pemerintah. Iya, udah punya. Gitu. Dan si Neng juga nanti sehat lagi. Tambah sehat. Udah 8 tahun dia suka apa tuh? Stip gitu. Suka setip dibawa ke dokter, nggak dibilangin, cuma dikasih obat, ntar juga sembuh katanya. Itu penyakitnya penyakit apa gitu, ntar juga sembuh katanya. Saya kan berhenti di situ, nggak punya duit, nggak apa gitu ya, udah lama. Udah aja nggak berobat gitu. Terus dia suka, sekarang juga gitu, suka kejang gitu, kayak ayam gitu sekarang mah. Kan lagi dulu mah nggak gitu, nggak kayak ayam gitu. Udah berapa tahun ini begini? Udah lama sih. Jadi ini dari umur Setahun setengah bisa. panasnya. Mas ini fisioterapi sebaiknya waktu kecilnya. Kalau sekarang udah kaku ya harus dilatih begini terus. Data Kelurahan Desa Cinangka mencatat, ada 8 orang yang merupakan anak-anak keturunan pengusaha maupun pekerja peleburan aki bekas ilegal, mengalami penurunan tingkat kematangan mental dan gangguan kecerdasan. Mereka berusia 12 hingga 28 tahun. Si Nur berobat kan suruh di terapi. Umi minta persetujuan kan, akhirnya bapak kan ka ngarit. Keluarga mah pasti setuju asal demi kebaikan si Nur mah, kesehatan supaya sehat. Profesor Rahmat Itular mengingatkan bahwa ada sesuatu yang mungkin agak sulit dalam konteks willingness dan juga bagaimana bisa menerapkan soal carbon tax ini. Jadi seperti yang kami singgung di awal, ini memang menakutkan judulnya ini, tapi sesungguhnya tidak bermaksud membuat hantu gitu ya. Karena sesungguhnya justru yang kita target adalah fiskal insentifnya gitu. Ya, fiskal insentif bagi kendaraan yang memang rendah karbon. Timbel adalah zat kimia ya yang dipergunakan untuk berbagai keperluan ya, mulai dari kepentingan elektronika untuk menyambung hubungan di dalam arus elektronika, bisa juga digunakan sebagai bahan aki atau baterai ya. Sel-sel aki itu dibuat dari timbal ya. Bisa juga itu menjadi campuran kaca ya, campuran cat ya. Nah, tapi problemnya timbal itu adalah zat yang berbahaya karena sifatnya yang neurotoksin ya, jadi racun yang bersifat menyerang saraf gitu ya.
Nah, dalam konteks aki, sesungguhnya di dalam aki atau di dalam baterai basah ya, atau lead acid baterai itu memang mengandung timbal dan kadar timbal cukup tinggi. Ketika masih dalam bentuk baterai itu tidak bermasalah, gitu, tidak menyebabkan pencemaran lingkungan. Tetapi ketika itu didaur ulang ya, dicoba didaur ulang, digunakan kembali. Nah, proses daur ulangnya ketika tidak menggunakan teknologi dan metodologi yang bersih dan benar, nah itulah yang kemudian menyebabkan pencemaran lingkungan gitu. Yang dikata B3 itu ya, itu yang langsung dari aki, karena memang jelas kalau kita bongkar itu kan aki, si aki itu kan dibuka itu kan ada sampahnya, ada plastiknya, ada bunetnya, airnya juga kan mengalir ke bawah, otomatis kan kena tanah, asam, itu benar-benar memang jelas kalau itu. Proses pembakaran aki bekas menghasilkan asap hitam yang sebagian besar mengandung timbal. Asap tersebut menjadi polutan di udara, kemudian terhirup oleh manusia. Partikel timbal yang terbang bersama asap tersebut juga akan menempel pada bahan makanan yang dikonsumsi warga sekitar peleburan. Selain itu, pembakaran timbal dari aki bekas juga menghasilkan slag. Warga desa Cinangka biasa menyebutnya keraha, berupa padatan hitam yang mencemari tanah dan perairan desa. Jadi PB-PB tersebut yang baik melalui udara, kemudian melalui pencernaan maupun kulit itu kemudian akan diabsorpsi. Dan kecepatan absorpsi juga akan berbeda antara anak-anak dan orang dewasa. Mereka akan masuk ke dalam, terabsorpsi dalam tubuh, masuk ke dalam sistem peredaran darah. Gitu. Nah, ikut dalam sistem peredaran darah yang kemudian mereka akan didepositkan di banyak organ tubuh, ya misalnya bisa di otak, untuk jaringan lunak itu bisa di otak, kemudian ginjal, hati, dan kemudian kalau di jaringan keras bisa di tulang maupun di gigi. Sebetulnya sebelum sampai ke otak pun pada sistem darahnya sendiri dia akan mengganggu daripada sistem pembentukan daripada hemoglobin. Memang anemia itu kan merupakan simptom ya dari beberapa penyakit lainnya gitu ya. Memang salah satunya itu akibat dari keberadaan PB di dalam tubuh kita. Jadi PB itu dia merusak sistem daripada hemoglobin. Jadi kita tidak terjadi pembentukan hemoglobin tadi. Nah, kalau mau yakin bahwa dia anemianya karena PB, kita bisa melihat kadar gamma alat atau aminolevelic acid ya, itu di darah. Nah, itu udah pasti itu akibat daripada keberadaan PB di dalam darah kita. Jadi ya gejalanya itu bisa dia sifatnya secara klinis ya, itu pertama mual, diare. Tapi seperti diare itu kan bisa aja diare karena apa gitu ya. Tentu pasti pertanyaan kita akan diare, oh udah berapa lama, habis makan apa, kemudian apa, mungkin dia anak kecil ngemut-ngemut baterai. Nah itu jadi kita sebagai tenaga kesehatan juga harus jeli berdasarkan usia tadi, tipikal kebiasaan anak-anak itu seperti apa. Kemudian ada orang halusinasi, sakit kepala, rasa pusing gitu ya. Itu gejala-gejala awal yang bisa tanpa lab, artinya kita bisa dan pasiennya juga bisa menceritakan kok rasanya pusing, rasanya mual gitu ya. Nah, kita bisa kemudian bertanya lagi lebih dalam apa aktivitas dia sebelumnya. Ayeuna kumaha ayeuna? Ayeuna rasana ieu panas. Dada. Neuli dada. Itu kejang di imah kejang. Aya mobil ge eta ayeuna yo bungeutna beuleum. Nilai ambang batas aman timbal dalam tubuh manusia
adalah sebesar 5 mikrogram per desiliter. Kandungan timbal yang berlebih dalam tubuh manusia juga mengakibatkan berbagai macam penyakit kronis, mulai dari kerusakan-kerusakan pada organ tubuh, seperti jantung, ginjal, otak, menyebabkan stroke, hingga merusak sistem saraf. Sistem saraf yang berbahaya tentunya kalau dia mengenai pada sistem syaraf, karena bisa mengganggu kecerdasan dari seseorang gitu. Kemudian di jaringan tulang itu bisa mengakibatkan osteoporosis. Ya, karena osteoporosis sebetulnya kan faktornya juga banyak, bisa dari menopause atau segala macam ya. Tapi artinya tadi semuanya itu harus ditanyakan aktivitas dia atau kegiatan dia sebelumnya. Timbal dalam tubuh juga mengancam kesehatan tulang dan gigi. Melalui foto ronsen, timbal pada tulang terlihat dengan adanya lingkaran berwarna lebih putih daripada tulang. Sedangkan pada gigi, kandungan timbal berlebih berpotensi merusak bentuk dan permukaan gigi, sehingga mengakibatkan karies. Sementara kerusakan fisik yang dialami Nurhayati secara kasat mata adalah wrist drop dan foot drop, yaitu kerusakan pada pergelangan tangan dan kaki, di mana tangan kanan dan kaki kanan Nurhayati tak lagi berfungsi dengan normal, melainkan menekuk dan kaku. Jadi referensi menyatakan bahwa wrist drop itu antara lain dipicu oleh logam berat ya. Karena di situ yang paling banyak itu timbal, ya berarti memang timbal menyebabkan terjadinya wrist drop atau foot drop tadi gitu. Nah, kalau mau membuktikan bahwa si korban ini benar-benar sakit atau terjangkit penyakit karena timbal, memang harus ada kajian khusus ya yang namanya epidemiologi study gitu. Nah, untuk epidemiologi study sendiri kami sudah mengusulkan kepada Kementerian Kesehatan ya, waktu itu kepada Dirjen Penanggulangan Penyakit Menular dan Penyihatan Lingkungan ya. Kami mengusulkan tahun 2005 agar dilakukan studi epidemiologi. Tapi sayangnya Kementerian Kesehatan tidak melakukan itu sampai sekarang gitu. Padahal kalau itu dilakukan, yang pertama kita bisa tahu persis bahwa memang ada dampak dari timbal yang berasal dari peluburan aki bekas ya, dengan korban yang ada di sekitarnya. Nah yang kedua, itu akan menjadi sebuah sumbangan bagi ilmu pengetahuan di Indonesia gitu loh. Tapi kan tidak dilakukan sampai sekarang sayangnya. Saya dari pemerintah desa mau membantu ibu agar membawa anak ibu beserta keluarga Pak Ocit dan juga Pak Nuryadin dengan Ibu Nur Hasanah, Ibu Rahma. Kita akan berangkat ke Rumah Sakit Cinta Kasih di Cengkareng untuk pemeriksaan anak ibu. Nah, mudah-mudahan ada hikmahnya juga kita ya berangkat ke sana, ada hasilnya yang terbaik untuk anak-anak ibu. Nurhayati tak hanya mengalami kerusakan pada pergelangan tangan dan kakinya, tetapi juga mengalami kejang-kejang dengan intensitas sebanyak 2-3 kali dalam satu hari. Untuk mengetahui kepastian akan penyakit yang menjangkit tubuhnya, Nurhayati memeriksakan kesehatannya ke Rumah Sakit Cinta Kasih didampingi ibu dan kepala desa. Melihat bentukan dari otaknya, tapi nanti tetap dikawal sama rekam ini juga, rekam kelistrikan otak. Takutnya memang ada perubahan anatomi dari otaknya. Jadi ketahuan ini problemnya di mana.
Kalau misalnya ini untuk cari tahu penyebab awalnya sekali, penyebabnya apa, kita mesti runut lagi, nanti ngambil darah. Ngambil darah apakah ada infeksi, ya ada keracunan apa, keracunan logam atau keracunan material lain, kita mesti lihat. Ya. Terkadang juga karena obat juga bisa, kayak begini, macam-macam. Dokter menyarankan Nurhayati untuk melakukan tes kelistrikan otak dan CT brain. Hal ini perlu dilakukan mengingat tingginya intensitas kejang-kejang yang dialami Nurhayati sejak kecil. Ya nulis bisa, maca bisa, cuman maca nggak itu kayak di ejah itu. Tapi ngerti. Cinta kasih. Rahma sebagai warga lainnya didera kebutuhan hidup. Disinilah kemiskinan, ketidaktahuan, dan pengabaian berkelindan menjadi satu. Buahnya adalah penderitaan. Pemerintah perlu menegakkan aturan secara lebih tegas terkait peredaran aki bekas dan metode daur ulang yang aman. Oh, sing cager ya. Neng sing cager. Kan umi karunya kan.